Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusra Putra. Dan di video kali ini aku mau bahas mantan flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S10 Plus. Handphone ini dirilis 2 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada bulan Maret tahun 2019 dan dibanderol dengan harga 14 jutaan untuk varian 8/128 GB. Dan di tahun 2021 ini bisa kalian dapatkan dengan harga 4 jutaan aja dengan kondisi second batangan. Oh ya, seperti biasa kalau kalian mau beli unit yang kita review ini atau kalian mau beli Samsung Galaxy S10 Plus juga, kalian bisa cek aja langsung di link deskripsi. Untuk materialnya, Samsung Galaxy S10 Plus ini menggunakan bahan kaca yang berfinishing glossy dan frame sampingnya terbuat dari aluminium. Tapi sayangnya menurut aku bahan kaca glossy ini kurang bagus karena mudah ninggalin sidik jari. Jadi kesannya kelihatan mudah kotor. Terus yang bikin kesan handphone ini makin terlihat premium adalah desain melengkungnya. Handphone ini didesain melengkung untuk layar dan backdoornya, serta desain kameranya yang disusun secara horizontal. Lalu untuk tombol-tombolnya, di sebelah kanan dia punya tombol power, di sebelah kiri ada tombol volume, terus di bawahnya ada tombol Bixby yang bisa difungsikan untuk tombol shortcut aplikasi yang kita pilih. Contohnya di sini aku buat untuk membuka aplikasi Instagram. Terus di bagian atas terdapat SIM tray sekaligus slot memori eksternal. Lalu ke bagian bawah terdapat lubang audio jack 3,5 mm, port USB Type-C dan terdapat speaker. Lalu untuk bobotnya, handphone ini masuk kategori ringan dan juga tipis dengan berat sebesar 175 gram, jadi cukup mudah untuk dipakai dan dioperasikan menggunakan satu tangan. Lalu untuk layarnya, handphone ini menggunakan layar full screen dengan punch hole yang posisinya berada di sebelah pojok kanan atas dengan ukuran layar sebesar 6,4 inci dan menggunakan panel Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad XD+ serta dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 6. Untuk refresh rate-nya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus ini masih belum tinggi, dimana handphone ini masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Dan untuk kualitas layarnya, menurut aku Samsung Galaxy S10 Plus ini nggak perlu diragukan lagi karena punya kualitas layar yang tajam bahkan di tahun 2021 sekalipun. Lalu untuk membuka handphone ini kita disajikan dengan beberapa fitur seperti Ultra Fingerprint on Display yang kecepatannya itu sangat cepat dan akurat sekali. Bahkan dalam keadaan layar mati pun handphone ini tetap merespon fingerprint kita dengan sangat baik. Terus kita juga bisa menggunakan Face ID di handphone ini. Untuk kecepatan dan akurasinya juga sangat baik sekali. Bahkan untuk Face ID-nya dia otomatis langsung kebuka tanpa harus kita swipe up dulu. Speakernya pun udah stereo dan juga udah dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos yang bikin kualitas suaranya itu jadi makin nendang. Dan untuk melengkapi kebutuhan multimedia kita, Samsung Galaxy S10 Plus ini juga masih menyediakan lubang audio jack 3,5 mm yang menurut aku bakal berguna sekali buat kita yang masih menggunakan earphone kabel. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oh ya, untuk unit yang kita review kali ini versinya Docomo ya. Jadi bakal ada perbedaan pada chipsetnya. Kalau yang versi resmi Indonesia, Samsung Galaxy S10 Plus ini pakai chipset Exynos 9820 dengan fabrikasi 8 nanometer dan menggunakan GPU Mali G76. Nah, kalau versi Docomo dia pakai Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer dan menggunakan GPU Adreno 640. Sebenarnya untuk performanya sendiri ini 11-12 ya, menggunakan Snapdragon ataupun menggunakan Exynos. Tapi banyak yang bilang sih kalau menggunakan Snapdragon 855 itu lebih baik dibandingkan dengan Exynos 9820. Nah, kira-kira menurut kalian nih lebih baik mana nih? Kalian tulis di kolom komentar ya, dan beserta alasannya. Lalu untuk RAM-nya, handphone ini punya RAM 8 GB dan juga memori internal 128 GB yang bisa diperluas lagi menggunakan microSD. Lalu untuk OS-nya, handphone ini menjalankan One UI versi 3.1 dan didukung dengan Android 11. Lalu untuk jaringannya, handphone ini belum support 5G. Terus dia cuma bisa single SIM.
Lalu kalau dibawa main game, tentu aja handphone ini sangat bisa diandalkan sekali, dan performa dari Samsung S10 Plus ini masih super kencang sekali. Main game PUBG Mobile bisa rata kanan, bahkan bisa di grafik Ultra XD. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan grafik Ultra XD dengan frame rate ultra. Dan S10 Plus ini bisa dengan lancar menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala apapun. Terus nggak lupa kita coba main Genshin Impact. Samsung S10 Plus ini bisa dapat di full medium, yang tentu aja bisa dengan cukup baik menjalankan Genshin Impact. Karena material handphone ini terbuat dari aluminium dan kaca, jadi kalau dipakai buat lama main game, handphone ini bakal cepat hantarin panas. Saran sih kalau kalian mau gunain handphone ini untuk main game dengan durasi yang lama, kalian cukup kasih casing aja di handphone ini biar mengurangi suhu panas yang langsung kena tangan kita. Lalu untuk kapasitas baterainya, menurut aku Samsung Galaxy S10 Plus ini punya daya yang cukup bisa diandalin di tahun 2021 ini, dimana dia punya kapasitas baterai sebesar 4000 mAh yang tentunya bisa menemani aktivitas kita dari pagi hingga malam dengan pemakaian normal seperti scrolling media sosial, nonton YouTube, dan sedikit gaming. Tapi sayangnya S10 Plus ini nggak didukung dengan fitur fast charging yang besar. Dia cuma punya fitur fast charging 15 watt. Jadi kalau urusan ngecasnya, handphone ini menurut aku masuk dalam kategori yang lambat dalam pengisian dayanya, dimana dia bisa ngecas dari 11% hingga 100% butuh waktu sekitar 2 jam lebih. Kemudian fitur lainnya, S10 Plus ini punya wireless charging, dimana handphone ini bisa ngecas menggunakan wireless ataupun tanpa kabel dengan daya 7 watt. Juga bisa reverse charging, yang memungkinkan handphone ini bisa ngecas handphone lain menggunakan sistem wireless. Jadi secara nggak langsung handphone ini bisa jadi seperti power bank, tapi cuma bisa pakai daya 4,5-5 watt. Lalu untuk kameranya, Samsung Galaxy S10 Plus ini dibekali dengan 3 buah kamera belakang dengan desain kamera yang disusun secara horizontal. Yang pertama dengan kamera utamanya 12 megapiksel, kemudian kamera telefoto 12 megapiksel, dan yang terakhir kamera ultrawide-nya dengan 16 megapiksel. Lalu untuk kamera depannya, handphone ini punya 2 kamera di depan, satu untuk kamera selfie-nya punya 10 megapiksel dan satu lagi untuk kamera deep sensor dengan 8 megapiksel. Untuk hasil-hasilnya, kualitas gambar dari kamera Samsung Galaxy S10 Plus ini masih cukup bisa bersaing dengan handphone flagship yang ada di tahun 2021 ini. Hasil dari gambar S10 Plus ini overall udah tajam dan juga punya warna yang cerah serta punya dynamic range yang cukup bagus. Intinya hasil gambar dari Samsung Galaxy S10 Plus ini masih sangat bisa diandalkan buat kebutuhan aktivitas sehari-hari kita. Bahkan dalam keadaan low light pun, handphone ini bisa hasilin gambar yang cukup bagus karena memiliki night mode di semua lensanya. Untuk detailnya pun sangat baik ketika digunakan pada malam hari. Jadi untuk foto di malam hari, Samsung Galaxy S10 Plus ini masih bisa diandalin sekali. Lalu untuk perekamannya, Samsung Galaxy S10 Plus ini bisa rekam hingga resolusi 4K 60 fps untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Tapi sayangnya pada perekaman di 4K 60 fps, untuk hasil perekamannya belum bisa terlalu stabil. Jadi kalau kita mau rekam dengan videografi yang lebih stabil lagi, kita bisa pakai di resolusi 4K 30 fps, dimana pada resolusi 4K 30 fps nya hasil videonya bisa jadi lebih stabil lagi. Tapi kalau kita masih merasa kurang stabil lagi, tenang aja, masih ada fitur Super Steady Shot-nya. Tapi untuk fitur ini cuma bisa aktif di resolusi Full HD 30 fps. Dan menurut aku sih itu udah cukup ya, kalau hanya untuk kebutuhan upload ke YouTube ataupun ke TikTok. Dan bagi kalian yang penasaran dengan kualitas dari Samsung Galaxy S10 Plus ini, kalian bisa langsung aja simak video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman dari kamera belakang Samsung S10 Plus, dimana dia bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Tapi untuk stabilisasinya, Super Steady Shot-nya dia cuma bisa di rekaman Full HD 30 fps. Nah, kalau aku contohin ya, kalau misalnya aku lari, gimana nih stabilisasinya? Kalau bisa lihat sini, kalau misalnya aku lari, oke, gimana nih stabilisasinya dan kualitasnya, HDR-nya gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, ikut ya? Iyalah. Ikut dong. Iya. Halo. Oke, berangkat. Dan ini adalah kualitas kamera depannya. Ini direkam menggunakan resolusi 4K 60 fps
Untuk stabilisasinya ini aku lihat secara sekilas sudah sangat baik. Tapi kalau mau lebih baik lagi pakai fitur super steady shoot-nya, kita bisa pakai di resolusi Full HD 30 fps. Tapi mukaku kok kayak agak ngeblur ya, atau karena pakai masker. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Untuk HDR-nya, dynamic range-nya cukup baik di sini. Oke, untuk stabilisasinya kurang bagus, tapi kalau mau lebih bagus lagi, kalian bisa pakai di kualitas Full HD 30 fps saja. Tapi untuk ngevlog dan sejenisnya ini udah cukup baik, bisa diandalin. Oke. Nah, ini contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S10 Plus. Untuk kualitas foto malamnya gimana kalau dalam keadaan low light? Dan ini di resolusi Full HD 30 fps ya. Jadi stabilisasinya cukup baik. Gimana untuk audionya juga ini? Ini suaranya agak berisik ya. Oke, jadi kayak gitulah kurang lebih. Kalian bisa nilai sendiri dan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi segini dulu videonya. Dan menurut aku untuk Samsung Galaxy S10 Plus ini masih worth it sekali untuk dibeli dan dipakai di tahun 2021 ini. Dengan harga 4 jutaan aja kita bisa dapat performa yang masih super kencang dan bisa bersaing dengan flagship yang ada di tahun 2021 sekalipun. Punya desain yang cukup keren dan cakep, serta untuk kameranya juga masih bisa bersaing di tahun 2021 ini. Selain itu, handphone ini juga punya fitur pendukung seperti NFC dan juga wireless charging, serta nggak ketinggalan punya reverse charging. Dan yang paling penting, punya fitur ultra fingerprint on display yang respon dan kecepatannya itu sangat baik sekali. Tapi kekurangannya menurut aku cuma satu aja. Dia punya pengisian daya yang cukup lama dengan fitur fast charging yang hanya bisa ngisi dengan daya cuma 15 watt aja. Dan kita butuh waktu hampir 2 jam lebih buat ngisi handphone ini sampai penuh. Dan menurut aku itu udah kurang banget. Kurang sekali lah buat dipakai di tahun 2021 ini. Untuk pengisiannya ya, kalau yang lain-lainnya masih oke lah. Tapi kalau kalian merasa 2 jam itu nggak terlalu lama buat kalian, atau bahkan tidak mempermasalahkan sama sekali dengan pengisiannya yang lama, yang penting performanya ngebut, layarnya mantap, audionya kencang, itu yang jadi prioritas kalian, maka Samsung Galaxy S10 Plus ini sangat cocok kalian beli dan kalian pakai di tahun 2021 ini. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Samsung Galaxy S10 Plus ini. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di next video. Bye. Oh iya, dia punya IP rating nggak ya?